Hai teman-teman semuanya, kali ini aku sedang berada di daerah Magelang, Jawa Tengah. Seger banget ngelihat suasana pedesaannya masih kental, masih ada kayak mini forest gitu, ya kan? Dan aku terkejut-kejut pada saat melihat tumbuhlah si Warocquenum atau Queen of Anthurium di Puun. Ya, teman-teman bisa dilihat ya. Oh, dia menjalar loh. Alami banget ya, seolah-olah memang dia seperti hidup di habitatnya. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu yang bisa teman-teman inspirasi. Inspirasi yang punya Puun bisa ditempel-tempel gini. Ini sehat banget malah, karena dia berasa di rumahnya sendiri gitu, nggak numpang-numpang di rumah orang. Tuh, cocok ya. Penasaran nggak aku hari ini lagi mau ketemu sama siapa? Sosok anak muda satu ini adalah di request oleh beberapa bunda merequest aku untuk mendatangi sosok anak muda ini di Magelang. Beliau juga adalah salah satu penyilang Indonesia yang masih muda dan ganteng ya. Yuk kita langsung aja temuin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah teman-teman, ini yang diminta oleh para bunda-bunda nih, ini orangnya nih. Ini adalah Mas Raka. Beliau ini anak muda penyilang. Hebatnya yang bikin aku terkagum-kagum sama beliau juga adalah pegawai negeri ya? Iya, pegawai negeri. Pegawai negeri, dan bukan di Magelang ya? Bukan di Magelang. Tapi di daerah kita, Jabodetabek. Di Jakarta. Di Jakarta. Di mana kerjanya? Saya di dekat Tanah Abang pokoknya. Dekat Tanah Abang kantornya. Iya. Dan beliau ini tadi sempat ngobrol ya kita sebelum kita mulai ngeliput ya. Iya. Sempat ngobrol. Ternyata beliau ini adalah pas kita ngobrol itu dia jelasinnya detail banget. Ini secara ilmiah ya, menjelaskannya ke aku tuh secara ilmiah. Terus aku terpana dong. Terus aku langsung tanya, Mas, sampean itu lulusan mana, pertanian? Terus bukan gitu kan. Ternyata lulusan dari STAN. Jauh banget ya? Jauh, makanya. Dari STAN yang ngurus-ngurusin hitung-hitungan biasanya kalau STAN. Iya, hitung-hitungan, larinya ke tanaman. Tapi ini sambilan berarti atau gimana? Sambilan. Sambilan. Sambilan yang sekarang udah kerasa utama. Mas, aku mau tanya, kamu kan berarti weekdays itu kamu di Jakarta? Iya, ya Jakarta. Kan? Nah, sama anak-anakmu ini piye? Ya, ada bapak yang ngurus di rumah, ada ibu juga, karena basic mereka juga di tanaman kan. Sejak dari dulu sebelum zaman booming kita udah megang tanaman. Jadi beliau udah nggak kagok lagi lah. Oke. Gitu. Nah, aku nanya agak sedikit sensitif, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, jadi Mas, kalau misalnya kita ngomong, Mas juga pekerjaannya kan bukan kaleng-kaleng ya. Dia kerjanya nggak kaleng-kaleng loh. Terus tanaman ini secara penghasilan nih, Mas, secara penghasilan lebih memuaskan yang sana atau yang sini? Yang sini. Yang sini. Iya. Tapi yang sana juga tidak ditinggalkan, tapi ini sambil jalan ya. Tidak ditinggalkan. Nah, berarti kalau untuk makanya aku kagum dengan sosoknya Mas Raka ini adalah walaupun beliau kerja dan sekolah lah ya, kuliahnya ada gitu jelas. Jadi memang pendidikan diutamakan, ya kan, kerja juga oke. Tapi beliau juga mempunyai sampingan yang bisa memberikan oksigen membahagiakan ya untuk anak cucu cicit kita ke bawah-bawah nanti, ya kan. Dan juga bisa menghasilkan pundi-pundi selain dari bulanan dari kantor, gitu ya. Dan aku nanya, Mas, kapan sempetnya ya, dirimu kan lagi di Jakarta nih weekdays, pulang ke Magelang tuh hanya weekend, ya kan. Terus kapan waktumu untuk menyilangkan gitu-gitu loh, Mas? Kalau menyilangkan sendiri, kalau misalkan pas ada yang lagi reseptif, ya saya. Apa itu reseptif? Reseptif itu, jadi nanti aja kita omongin lagi pas ada contohnya aja. Nah, ini kalau misalkan ada yang lagi waktunya menyilang, biasanya calling ke rumah biasanya. Terus saya bilang ke orang tua, ini sama ini, nanti dia yang eksekusi. Gitu. Nah, misalkan kalau weekend atau saya lagi ada libur panjang atau cuti, ya saya yang eksekusi sendiri. Jadi Mas Raka ini adalah penganut dari virtual. Iya. Ya, anak-anak zaman virtual. Jadi untuk menyilangkan pun
Virtual. Nggak usah langsung ya. Virtual tapi gardening bisa... saya ini. Oh iya, virtual gardening. Nah, tapi kalau misalnya ada yang mau beli, itu Mas Raka yang melayani, kan handphone pasti kan? WhatsApp gitu-gitu. Admin saya admin. Adminnya saya langsung, terus nanti untuk packing biasanya bapak juga. Oh, jadi kompak banget ya kerjasama yang cucok meong, yang cakep banget antar keluarganya Mas Raka. Jadi basicnya memang orang tua memang di pertanian, tanaman, terus turun ya, ke bawah pasti ya? Iya, ke bawah. Tapi ke bawahnya tuh kalau aku boleh tahu tuh dari kamu kecil atau? Ya sebenarnya sih dari kecil juga ya, karena orang tua terjun ke tanaman itu juga karena saya sebenarnya. Dulu saya sering jalan-jalan nyari tanaman. Umur berapa? Umur SD. Astagfirullahaladzim, kok udah bisa-bisanya kamu ngabis. Orang biasanya anak-anak itu kalau SD ngabisin duit orang tua buat permen. Iya kan, buat main. Tapi saya nggak beli dulu. Saya nyari. Nyolong? Enggak. Jadi? Kan dulu ada banyak anggrek di pohon. Saya manjat ngambil. Astagfirullahaladzim, zaman dulu. Iya. Di kebun-kebun gitu. Ya, emang dari kecil udah ini ya. Iya. Bakat-bakat ekonominya udah keluar ya. Makanya cocok loh dia bakat-bakat secara ekonomi udah keluar, terus sekolahnya di stan, oh cocok. Iya, gitulah. Terus ya udah, terus akhirnya dibeliin kan biar saya nggak nyari-nyari, nggak kelayapan tuh. Terus akhirnya malah saya nggak suka yang anggrek yang dibeliin itu. Udah deh akhirnya malah jadinya orang tua tahu tuh kalau ini tuh juga sudah dari segi bisnis bagus. Ya. Nah, terus akhirnya ya saya nggak ngurusin kan, udah puluhan tahun. Terus akhirnya ya kemarin sebelum pandemi lah, itu saya mulai mikir juga, karena saya dari segi ekonomi kalau misalkan saya bergantung pada gaji aja, ya saya nggak punya nanti apa-apa. Kamu korupsi, bener nggak? Kalau korupsi mah nggak bakal. Biasanya kalau yang menggantungkan dari gaji, terus pengennya beli tanamannya Ekuador, ya kan? Nanti lari-larinya bisa korupsi, itu bisa bahaya. Pakai, ya kan? Nanti kadang-kadang suka ada setan mendatangi ada kita. bisikan setan lagi. Iya. Jadi akhirnya memutuskan untuk memulai. Nah, pada saat memulai itu lebih kepada gue jualan deh atau gue harus ngilang. Enggak, saya dulu awal itu sebenarnya lebih ke koleksi dulu. Enggak ada niatan untuk jual dulu. Karena saya suka. Dulu saya mulai tetap dari pilo dulu. Gateway saya di pilo. Tapi dari mulai awal itu saya udah nyari kuping gajah yang unik. Yang nggak biasanya kayak normalnya orang awam kalau taunya kuping gajah pasti Magnificum crystallinum. Nah, dulu Magnificum pun kalau nyari di rumahan nggak segampang itu kan. Kalau crystallinum banyak. Nah, itu dulu saya keliling-keliling tuh Magelang. Nyari kuping gajah yang di rumahan. Nah, itu umur? Itu kemarin kok baru 3 tahun ke belakang. Awal-awal saya main lah. Nah, saya udah beli itu yang itu sekarang tanaman di sana di belakang. Itu Magnificum gede-gede. Nah, itu awal saya pengen. Terus saya lihat ini saya dulu tuh masih buta, gimana cara nyilang gitu-gitu. Karena daerah Magelang ini nggak ada yang menyilangkan secara fokus gitu-gitu, nggak ada sama sekali. Jadi saya benar-benar harus otodidak, nyari-nyari sendiri, tanya-tanya ke sana sini, ke pemain senior. Ya penjelasan saya sekedar gitu. Nanya-nanya ke pemain senior itu di sini, di daerah Jawa Tengah? Daerah Magelang. Kalau boleh tahu namanya? Ada namanya di daerah sana arah Borobudur. Namanya Mas Ombing, ada satu. Terus di daerah Candi Mulyo ada Pak Topa. Mereka ini penyilang, tapi enggak yang kalau sekarang Pak Topa fokus kan dia. Udah lama sebenarnya. Anthurium. Tapi saya dulu kalau nanya-nanyanya ke Mas Ombing, dia nggak fokus sih, tapi dia di aglonema lebihnya sekarang. Oh gitu. Nah, yang membuat Mas Raka jatuh cinta sama Anthurium itu berarti 3 tahun yang lalu dong. 3 tahun sudah mulai mengumpulkan dari Crystallinum, Magnificum, Clarinervium dan hybridnya. Itu udah saya kumpulin. Yang membuat dirimu jatuh cinta kepadanya? Karena dulu itu lihat tanaman yang warna hitam, itu kan sangar banget ya. Nah, cowok banget gitu ya. Cowok banget gitu loh ya. Nah itu saya tuh punya obsesi, semacam obsesi. Saya tuh pengen punya satu rak full semua yang hitam. Nah di situ obsesi. Jadi saya dulu langsung beli indukan besar. Dari Ekuador? Enggak, lokal. Oh lokal? Lokal. Saya dulu awal 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu lah ya. Itu saya hunting yang besar-besar semua. Masuk itu Bos Herman juga. Oke, jadi kalau misalnya ini ya buat awal, aku boleh ya, kan kamu juga curhat. Kamu tanyain aku dong. Oh iya. Tanya dong. Kalau
Aku juga pengen ditanya. Jangan panggil aku ibu. Aku udah dandan loh ini. Panggil ibu aja. Oh iya, kalau Mbak dulu. Mbak. Apa dong? Mbak. Nah, kalau dulu, kalau ini Mbak nih kenapa Mbah. Oh iya, kalau Mbah nih gimana? Kok misalkan kok malah saya lihat nih konten-kontennya fokusnya sekarang Anturium juga ya? Iya, karena aku sekarang sudah benar-benar jatuh cinta, edik, sudah apa ya? Yang membuat aku edik itu adalah Anturium. Jadi pertama itu dulu masih kontennya masih belajar, masih review-review harga, ya masih mengenal tanaman. Tadinya awalnya malah aglonema. Kalau dirimu kan pilo, aku aglonema karena cewek kan, merah. Tapi waktu aglonema itu sih aku lebih ke jualan. Karena segmentasi aku, analisa aku gini. Ini target market itu pasti ibu-ibu nih yang rajin belanja ya kan, online pasti ibu-ibu, dan ibu-ibu itu biasanya suka dengan yang color gitu. Jadi aku mulai termasuk aku beli untuk lokalan aglonema itu di Magelang, karena menurut aku aglonema lokal itu cakep. Secara warna, secara kokoh itu cakep. Iya kan. Nah terus ngonten. Pertama kali aku ketemu Pak Haji Uli, ya senior di Bogor, aku ngeliat di tanah indukan yang namanya King of Spades. Disitulah aku jatuh cinta. Dia hitam kan, yang gede, yang awal tuh hitam kan. Awal. Hitam dan secara vein dia cakep banget dan dia besar gitu kan. Aku, oh my god, ini apa? Terus mulailah tuh aku kepo, lihat tanaman-tanamannya Pak Haji Uli. Cakep. Jadi setiap pergi-pergi itu pasti yang aku lihat kuping gajah. Anturium ya. Dan aku semakin jatuh cinta. Gelap sama karena dia hitam. Karena hitamnya itu. Tapi sekarang aku juga ngelihat kan Anturium ini kan juga bukan hitam aja ya. Ada yang merah. Ada yang golden, ada yang silver. Aku sekarang sudah tidak memilih semuanya black. Tapi semua yang namanya Anturium aku cinta. Itu benar-benar bisa nggak makan loh aku curhat loh. Ya, aku curhat. Jadi aku benar-benar sempat gini loh, nanya lagi kamu ya, biar kesannya kan aku yang diwawancara gitu kan, biar aku hits. Jadi aku sempat gini loh, pergi nih sama teman-teman gitu ya. Nah dulu kan hobi makan di kafe, nongkrong gitu kan. Nah lu nggak ke kafe? Enggak, sayang duitnya, mendingan gue beli tanaman. Ember kayak gitulah. Terus kalau makan pun sekarang gue mendingan makan di warteg deh. Walaupun duit 1.000 2.000 gitu ya kasarnya, gue disisihin buat gue bisa beli tanaman-tanaman yang bagus gitu. Masalahnya kan ediknya sama si Anturium ini, ya kan. Nah terus ketemu lah sama para penyilang ketemu kan, sama seperti dirimu sekarang yang sedang di depanku. Ini termasuk yang termuda kayaknya. Yang kita temuin mana? Yang sudah aku temuin termuda itu adalah dirimu. Mantap. Jadi aku makin terpesona. Gila loh, dia aja yang masih muda bisa, kenapa gue yang mbah-mbah nggak bisa kan gitu ya. Jadi aku juga sudah mau belajar untuk yang ada teman juga dari Malaysia ya. Itu salah satu subscriber sebenarnya. Jadi dia selalu nelpon aku, rajin nelpon. Dia selalu bilang gini, Kak, Akak kan punya kesempatan untuk ketemu sama breeder-breeder, sama penyilang yang punya tanaman-tanaman bagus. Walaupun mereka tuh nggak jual, tapi gue yakin Kak, lo tuh bisa ngerayu untuk lo dapetin itu barang yang cakep. Dia bilang gitu, karena itu kelebihan lo. Lo cari, dia tahu aku tuh kayak orang setanan kalau udah belanja. Iya kan, kadang-kadang suka lupa diri, lupa sama saldo. Kan gitu kan ya, main ambil kayak tadi malam kan. Ambil gitu. Nah, terus dia bilang gitu, daripada Akak beli terlalu banyak, segala diambil, mendingan beli yang satu, yang cakep, indukin, terus cross. You pergi cross lah Kak. Itu nanti tanaman-tanaman you pergi cross. Nanti Pak Haji Uli bukan Akak lagi yang pergi tempat Pak Haji Uli, tapi Pak Haji Uli yang tempat gitu ceritanya. Jadi semakin apa ya, secara ekonomi ya, kita ekonomi ya, karena kamu anak stan, aku juga dulu pernah ya, jadi kita ngomong ekonomi ya, walaupun aku ditolak. Terus apa namanya, kita pencinta tanaman, kita jujur li, tanaman yang cantik itu harganya juga cantik. Tentu. Bener kan? Tentu. Jadi harga itu menyesuaikan. Saya nggak pakai masker ya, saya kepanasan. Ngap. Saya udah vaksin 3 kali. Sama kok. Aman. Mau 4 malah. Jadi apa namanya? Jujur li, kalau kita beli tanaman itu kayak orang kesetanan. Aku sih. Tapi aku rasa juga dirimu pasti sama. Pasti sama. Pergi ke tempat orang, apalagi kan aku ngonten. Iya, kalau udah lihat langsung. Nah, itu beda rasanya. Kadang kalau di video kita tunjukin, orang lihatnya beda. Kayak biasa aja. Begitu kita lihat langsung. Nah, gimana nggak mau keracunan? Bener nggak? Nah, tapi aku mikir,
nggak bisa kalau misalnya gue gini terus, maksudnya ini duit bakal habis. Pengeluaran terus. Iya, pengeluaran terus, belanja terus. Karena kan yang beli juga barang penyilang. Barang penyilang itu kita ngomong barang penyilang tuh nggak ada yang namanya barang penyilang tuh cheap alias murah, no lah ya. Karena mereka punya value. Ya, value dari hasil karya mereka, hasil imajinasi mereka, upaya mereka untuk mendapatkan karya tersebut itu pasti dengan indukan-indukan yang cakep. Betul. Bener kan? Dan juga mereka akan mengalami kegagalan-kegagalan. Tidak selalu 100% berhasil menyilangkan. Ya. Betul kan? Betul. Nah, jadi jadi aku ya udah, berarti pertama aku harus jualan. Jualan itu aku lakukan live. Ya, di YouTube ya? Di YouTube, di Sabtu Minggu aku live. Ini juga ada yang ngajarin. Orang Bogor juga. Bu, lo jualan deh, lo nggak bisa kalau gini terus, segala macam, duit lo habis gitu kan. Yaudah, aduh gue nggak pede jualan, kayaknya gue yang nggak bisa banget ya, gue dari zaman dulu nggak bisa namanya jualan gitu kan. Nah terus akhirnya sudah belajar jualan, alhamdulillah sudah mulai bisa dikit-dikit. Nah terus ngomong nih sama ini Jeng admin, aduh kayaknya kalau misalnya gue jualan terus yang gue angkat semuanya barang-barang orang, kayaknya gue harus punya karya deh. Ada yang harus sesuatu yang gue banggakan, nggak cuma ngoceh-ngoceh doang nih gue, tapi ada sesuatu barang yang produk sendiri. Iya, ini produk dari keluarga LS gitu kan. Nah itu harus punya. Nah makanya sekarang jadi nafsu kalau ngelihat silangan orang, ini cakep. Jadi gini, udah lihat konten aku sama Om Sony nggak? Sedikit ya, udah ya. Jadi udah tahu ya. Jadi benar sih, Mas, kalau misalnya aku yang jalan sekarang ini lebih enak daripada kalian yang sebelum aku. Kenapa aku bilang lebih enak? Kenapa? Secara indukan, aku udah tinggal ngambil hasil kalian. That's right? Yes, that's bener right. Nggak? That's right. Gue udah nggak susah lagi nyari hybridan apa ya, gue dapetin warna hitam, gue harus ngaling cross apa sama apa ya biar dapet hitam. Udah nggak susah dong gue, men. Tinggal pilih kan. Gue mau yang merah, udah ada. Iya. Tinggal gue kawinin sama yang ini, tinggal gue belajar sama penyilang. Kalau gue mau dapet karakter ini, mau dapet ininya begini, kemana nih gue naroknya? Lebih gampang kan? Iya, tinggal planning aja nanti sebenarnya. Yes. Jadi Mas Raka ini walaupun umurnya berpuluh-puluh tahun di bawah aku, karena aku mbahnya, ya. Tapi aku belajar walaupun lebih muda secara umur Mas Raka, tapi aku tetap menganggap beliau ini adalah guru aku. Gitu tuh. Iya, yain aja lah mbah-mbah biar mbah-mbah seneng. Nah, sekarang kita lihat salah satu bermacam-macam koleksian dari Mas Raka di sini. Memang rata-rata mayoritas memang serba gelap ya. Serba gelap sih, cuman di silver juga saya main karena saya dari dulu suka kristalinum juga. Emang kristalinum cantik kan sebenarnya, iya nggak sih? Dan variasinya banyak banget di Indonesia ya. Itu variasinya endless. Nah, kalau kita ngomongin variasi kristalinum di Indonesia, sepertinya itu zaman nenek-nenek moyang aku dulu pun kayaknya kristalinum tuh banyak banget sama magnificum. Iya. Benar nggak? Benar. Padahal bukan spesies kita kan? Bukan. Ya, semua kan? dari sana kan, dari hutannya, dari Amerika lah. Nah, coba Mas Raka sekarang jelaskan nih, biar yang belum paham jadi paham, biar aku juga nambah ilmu. Kan aku kalau live ngoceh-ngoceh dulu. Biar ilmunya tersampaikan gitu loh. Nah, spesies itu apa sih yang dimaksud dengan spesies? Kalau kita kasih dia ulangan. Spesies sendiri kan, spesies itu artinya ya dia belum terhybrid. Jadi kalau yang masih spesies murni. Jadi kayak contohnya luxurian ini. Luxurian sendiri kan masih, yang ini masih spesies ya. Nah, ya kasarannya aja, gampangnya ya dia belum terhybrid dengan yang lain-lain, masih murni lah. Ya. Tuh. Berarti dia bisa itu. Spesies itu masih bisa dibilang itu adalah murninya dia. Murninya, ya. Kalau misalkan simpelnya gitu, murninya. Murninya. Tapi dia tetap murni kan? Bukan tidak murni lagi kan? Bukan tetap murni. Jadi murni. Spesies itu adalah sesuatu yang masih murni. Ya masih murni kalau masih murni. Nah, kalau sudah disilangkan baru namanya hybrid. Kalau endemik? Endemik dia berasal dari suatu tempat tersebut. Misalnya Magelang. Berarti dia hanya ada di Magelang. Persebarannya. Iya. Awal. Kalau dia sudah ada tiba-tiba di Yasmin Bogor, itu sudah tidak bisa lagi dibilang endemik karena tidak hanya di Magelang, tapi sudah ada juga di Bogor. Gitu. Ya, jadi untuk spesies untuk si Anthurium ini dia spesiesnya di negara di Amerika Selatan pokoknya, daerah sana. Amerika Latin ya. Panama, terus Ekuador, Kolombia, Brazil, ya, lain-lain. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi walaupun kalau misalnya ada yang ngomong spesies, ada yang ngomong endemik, itu berarti bisa ditemukan di hutan-hutan setempat.
Iya. Benar kan? Something like that, ya. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang ini adalah, oh, gue ngaku-ngaku aja ya kan, biar gue cocok meong, biar subscriber gue naik. Ini gue dapet loh luxurian di Gunung Salak. Nah, itu namanya adalah pembodohan, ya, itu tidak baik. Jadi kita harus mengakui bahwa Anthurium ini adalah spesiesnya kebanyakan dari Amerika Latin, Amerika Selatan gitu ya, Kolombia, lalala tadi yang disebutin. Nah, tapi kita tidak berkecil hati mengenai si Anthurium ini. Kenapa? Karena breeder-breeder atau penyilang dari Indonesia itu terus menciptakan hasil-hasil karya terbaru. Jadi kalau misalnya orang bilang, aduh pusing ya, Anthurium ini terlalu banyak silangannya, udah macam-macam. Justru itu kelebihannya, bener nggak? Jadi jangan pusing. Anda pusing kalau Anda membeli sesuatu yang tidak jelas. Tapi Anda tidak akan pusing apabila Anda membeli sesuatu yang jelas. Tahu apa disilangkan apa, penyilangnya siapa. Kita bisa lihat indukannya mana. Iya kan? Nah, kalau misalnya kita beli sesuatu yang nggak jelas dengan harga gini loh. Rata-rata orang itu banyak tertipu dengan yang harga murah. Iya, benar. Iya kan? Dengan ID mahal. Iming-iming. Iya. Iming-iming harganya murah, tapi ID-nya mahal. Salah satu contohnya, aku mau tanya. Nih ya, ini ada salah satu contoh gampang. Teman-teman mungkin kalau ngelihat ini B aja. Kalau teman-teman ngelihat ini B aja, pasti banyak yang bilang ini kristalina. Iya kan? Ini adalah dia spesies mana ya? Itu dari Ekuador, ini dari Ecuagenera. Ini dari Ekuador. Daunnya tebal, ya. Nah, kalau misalnya ada yang mengiming-imingi ini tanaman ini dengan harga di bawah Rp500.000, itu adalah biasanya penipuan. Jatuhnya penipuan atau tidak tahu sih kalau misalnya orang yang sebut-sebut ID mahal dengan harga murah? Ada ya. Ya sebenarnya kita nggak bisa justifikasi gitu aja ya, karena banyak yang nggak tahu. Pertama, kalau nggak tahu ya kita bisa maklum aja. Misalkan kayak ibu-ibu yang jual kan nggak banyak. Saya mbah-mbah yang jualan. Oh iya, contohnya kan ada mbah-mbah jualan. Dia belum tahu ilmunya, belum paham ini sebenarnya yang BCA aslinya seperti apa, BCA finish itu seperti apa. Ya kita bisa maklum. Tapi kalau udah seller sengaja pasang harga murah dengan ID yang mahal, terus dia bilang valid, nah itu yang baru saya bilang penipuan. Jadi tadi penggolongannya itu penipuan sama ketidaktahuan. Iya. Kalau yang jual mbah-mbah, ibu-ibu, dia main sebut aja. Ya, mas-mas juga bisa. Mas-mas juga bisa ya. Siapapun. Jadi laki perempuan bisa aja. Jadi jangan sebut perempuan aja, lo gue marah ntar. Jadi kalau misalnya ya tadi lah ya kalangan yang tidak ilmu pengetahuannya mengenai tanaman belum sampai di situ mumpuni, itu bisa dibilang karena faktor ketidaktahuan. Tapi dia kan jualan, berarti seller dong. Iya, seller. Tapi karena dia nggak paham, karena misalnya dia beli dari orang. Oh, orang itu bilang ini. Iya, dan dia percaya aja. Ya itu kita cuma bisa maklum. Cuma bisa maklum. Tapi gini loh, Mas. Pada akhirnya, kalau ini sih kita ngomong ini adalah BCI ya teman-teman. Ini adalah BCI AFF ya. AFF. Ini adalah bacanya BCI, tulisannya BESSEAE. Nah, AFF. Ini BCI AFF. Daunnya tebal. Dan dia black. Ada juga yang hijau. Iya, ini yang aku pegang yang black ya. Nanti kita akan lihat satu lagi. Nah, kalau misalnya ini ketahuan barang dari luar. Dari luar. Harganya berapa ini? Ini nggak dijual ya, ini nggak dijual, jadi jangan ditanya karena aku tidak mereview harga ya. Aku cuman tanya supaya kita mendapat pengetahuan untuk harga. Ini BCI AFF ini berapa yang karakter ini? Kalau yang kayak gini mungkin bisa sampai 2.000 sampai 2.500. 2 juta sampai 2.500.000 rupiah. Jadi kalau ada BCI AFF dijual di bawah 500.000 itu bukan BCI AFF. Apalagi yang 150.000, 250 udah gede gitu. Oh ya, bisa dipastikan itu bukan BCI AFF. Dan hati-hati, ini barang luar ya. Janganlah kita tunjukkan kebodohan kita kepada dunia-dunia luar. Jadi aib itu lebih baik ditutupi ya, ditutupi. Kalau punya aib ditutupi, jangan diumbar-umbar. Nah kalau misalnya ini kita ngomong barang luar ya, spesies lah ya. Kalau kita ngomong tentang hasil dari penyilang itu beda lagi. Ada penyilang yang cuek, ada penyilang yang cuek. Ada penyilang yang care banget. Gila tanaman gue, silangan gue, disebut pula lagi namanya. Let's say HU. Ini yang paling gampang lah ya, semua orang tahu HU. King of Spades Haji Uli.
Semua orang tahu lah, rata-rata pencinta Anturium tahu lah si King of Spades itu ya. Terus tiba-tiba dijual di bawah karena ada harga standar. Kita masuk ke tempat Pak Haji Uli itu ada harga standar, Mas. Iya. Harganya dari sekian sampai sekian sampai sekian sampai sekian sampai sekian, dia tergantung size. Ya kan biasanya kan seperti size. Nah, jadi kalau misalnya aku suka kaget aja gitu loh, Mas. Kok size segitu dijualnya murah banget ya? Dan secara karakter aku tahu itu lari. Karakternya lari. Memang bener ada. Kalau dari biji itu memang ada karakter-karakter yang dia grade kan? Grade. Bener nggak? Coba ya. Mas jelasin, Mas. Jadi kalau dari hasil silangan itu semuanya hasilnya bervariasi. Gitu. Jadi nggak ada yang sama persis satu sama lainnya. Biasanya. Cuman ya gitu. Jadi akhirnya kita grade-gradean. Ada yang karakternya masuk banget antara keduanya. Ada yang lari ke satunya, ada yang lari keduanya. Nah, itu ada yang jadi bagus banget, ada yang di tengah, ada yang BOB ya, best of the best. Ada, yang biasa banget juga ada. Nah, itu nanti yang akan berpengaruh kepada harga. Tentunya. Iya kan. Nah, jadi tidak dipungkiri seperti aku sendiri pun. Jadi aku pernah bicara gini, Mas. Ada tipe, beberapa tipe. Tipe pertama, orang yang I don't care about the ID. Gua nggak peduli sama ID-nya. Yang penting gue suka sama karakternya. Betul. Dan cocok sama dompet gue. Betul. Iya kan? Itu pilihan. Bener? Kita tidak bisa memaksakan. Yeah. Ada lagi orang yang gue mau beli apapun itu, bukan apapun itu, berapapun harganya, yang penting ID-nya jelas. Ada yang seperti itu. Ada. Itu juga pilihan. Dompet dia yang ngeluarin duit, ya kan, duitnya dia. Kita tidak bisa memaksakan. Ya kan? Lu harus beli barang penyilang ini. Wow, gitu nggak bisa karena ada beberapa pilihan orang nih. Ada karakter kriteria ya. Orang beda-beda gitu. Nah, ada yang penting gue suka, harganya murah, gue doyan, gue demen gitu kan. Jadi ada yang gitu, ada yang ID. Dia don't care about the price. Yang penting ID jelas. Yang penting ID valid. Itu biasanya kolektor. Iya, tapi masalahnya adalah kasihan yang orang kedua ini. Oh iya. Ya, dia care banget sama ID. Tertipu. Nah, banyak seperti itu. Iya, banyak. Ya, saya juga dapat curhatan banyak. Banyak banget yang terjadi seperti itu. Dan yang namanya kalau udah ID, kita main ID, jelas ID-nya ya, dan barang dari penyilang itu pasti harganya memang di atas rata-rata pasaran ya. Pasarannya beda. Kalau barang silangan itu beda. Penyilang maksudnya itu beda harganya. Nah, tapi jangan khawatir. Pasti teman-teman juga boleh komen. Pernah Kak beli ID tapi ternyata salah? Aku pernah mengalaminya. Saya juga pernah. Nah, semua orang kayaknya semua orang pernah. Jadi teman-teman gini, bukan berarti Mas Raka penyilang terus dia paham banget. Enggak, semuanya enggak paham banget. Ada belajarnya. Yes, semuanya juga. Pak Haji Uli aja yang senior aja masih mengalami ketipu-ketipu, ya kan? Terus ya gitulah ya, namanya dunia tanaman ini kan dia memang kita bilang hybrid itu banyak, ya kan? Tapi kita lihat memang cakep segala macam gitu-gitu. Jadi jangan sedih lah ya buat yang tertipu. Ketipu jangan kapok gitu. Iya, jangan kapok. Soalnya banyak yang udah langsung ternyata ini kayak gini, nanti dia generalisir semuanya sama kayak gini. Jadi jangan menyamakan jadinya ya, memukul rata. Semua seller dari Anturium itu begitu, jangan. Nah, jadi masih banyak kok yang jujur, yang baik gitu ya. Banyak. Cuman ya memang harganya kalau kita ngomong barang silangan harganya juga tinggi, gitu. Nah, kalau belum mampu, jadi kalau misalnya gini, Mas, aku kalau misalnya ada orang nanya, ada harga ekonomisnya nggak? Aku bilangnya bukan harga yang ekonomis, tapi size. Iya dong. Iya, untuk saya segitu di harga sekian itu masih worth banget. Nah, gitu kan. Gini, kita ngomong ini deh, bentar ya. Misalnya ini ID-nya sama, ini hanya misal ya. Nah, ini sama ini. Iya. Ini aku bilang ini adalah size ekonomis. Ini aku bilang size ekonomis. Nah, yang ini dia sudah tidak ekonomis lagi. Betul. Karena secara size, jadi gini, kalau misalnya kita bicara tentang size ini, karakter belum terlihat secara utuh. Betul. Karakter belum terlihat secara utuh, sehingga harganya walaupun barang penyilang itu bisa lebih ekonomis. Karena karakternya belum tahu loh. Dia bakal keluar nggak sih varigatanya, dia bakal keluar nggak sih karakter itemnya, apa goldennya, apa kerutan-kerutannya, itu belum kelihatan. Nah, kalau yang ini sudah jelas terpampang nyata. Ini gelap. Dan ini adalah salah satu silangan dari Mas Raka.
Boleh diceritakan ini apa? Ini Anthurium. Anthurium, jelas. Ini kuping gajah jelas ya. Jadi ini silangan saya yang dari ini masuk series ya. Jadi saya tuh bikin series. Iya. Nah, seriesnya itu series Pandawa namanya. Karena saya itu orang Jawa dan sangat menghargai budaya Jawa. Nah, saya ingin jadi menggaungkan gitu loh. Dan bikin silangan juga yang pantas buat nyandang namanya. Oke. Nah, karena kalau orang Jawa itu nama nggak sembarangan. Ya. Apalagi kita udah menyangkut dari Pandawa 5. Nah, Pandawa 5 sendiri itu kan saya ambil dari tokoh pewayangan ya. Nah, ini silangan pertama dari 5 tanaman di dalam satu seriesnya. Nah, jadi bisa jelasin nggak Mas, apa sih maksudnya Mas menciptakan atau membuat karya 5? Jadi kayak macam album. Oke. Semacam album. Nah, di satu album itu ada 5 silangan. Nah, ini silangan pertamanya, anak pertamanya. Oke. Namanya ya series pertama. Ini Anthurium puntadewa. Jadi ingat ya teman-teman, ini adalah series pertama dari karya Mas Raka. Iya. Boleh tahu rahasia atau boleh? Boleh. Ini saya nggak pernah rahasiain cross karena cross itu hasil silangan apa dan apa penting buat nanti yang mau beli. Jadi nggak buta kalau saya. Oke. Karena itu saya nggak mau merahasiakan buat apa gitu loh. Kalau untuk saya sendiri ya, yang lain terserah kalian mau gimana. Tapi ini cara saya. Kalau buat saya itu dirahasiakan itu kayak nggak pengen orang pengen recreate atau gimana. Tapi kalau untuk saya ini penting untuk buyer karena buyer tahu jelas apa yang dia beli. Nggak sekedar cuman ini loh silangan saya namanya ini. Terus nah itu silangan apa sama apa? Ya rahasia. Nah itu kan kayak kurang serk aja saya kalau seperti itu. Nah nanti dia biar tahu silsilahnya. Pegang dulu dong, dipamerin dulu. Dan dia knows what to expect. Ya. Kedepannya dia pesannya seperti apa gitu. Nah jadi itu apa di-crosskan dengan apa? Ini Fort Sherman X Papillilaminum hybrid. Boleh kita lihat indukannya? Ada di sini. Nih. Ini Fort Sherman. Iya. Ini berarti bapaknya atau ibunya? Ini ibunya. Ini ibunya. Berarti dia tongkolnya ada di situ ya? Tongkolnya di sini. Bapaknya? Terus bapaknya ini. Ini pollen parentnya. Pollen parentnya itu. Itu apa tadi Mas? Papil hybrid. Papil hybrid. Ya, karena nggak ketrace bapak ibunya. Oke, apa itu? Ya, papil hybrid. Papil hybrid. Oke. Nah, untuk series keduanya? Series kedua sih sebenarnya sih saya belum announce ya Bu ya. Belum announce karena Why? 2, 3, 4, 5-nya itu masih on progress. Oh. Ini termasuk. Gitu aja. Ini aja paling nanti saya review. Ini yang keempat. 2, 3, 4, 5 udah di sini. 2, 3, 4, 5 udah di sini semua. Tapi yang 2 sama 3 belum saya liatin dulu. Ini baru yang keempat sama 5. Nah, kalau misalnya ini Mas, tadi berarti yang sudah siap untuk diadopsi adalah yang ini. Apa tadi namanya? Puntadewa. Puntadewa. Iya. Kalau aku boleh tahu nama kedua, ketiga, keempat, kelimanya boleh disebutin? Boleh. Yang kedua apa? Yang kedua itu Anthurium workudoro. Workudoro. Ketiga? Yang ketiga Janoko. 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 3, 4. Yang keempat dan kelima Nakula sama Sadewa. Nakula dan Sadewa. Saya hanya hafal yang kedua, 4 dan 5. 5. Ya, karena itu lebih familiar di kuping-kuping masyarakat Indonesia. Tapi hebatnya dari Mas Raka ini, aku makin bangga sama Mas Raka karena tetap menjaga adat budaya ya, budaya dengan mencantumkan nama-nama ID dari hasil-hasil karya dari Mas Raka. Gitu. Jadi yang siap baru ini, yang untuk diadopsi. Iya, tapi ini sudah habis sold out. Sold out. Mohon maaf lahir dan batin. Habis. 60. Dapat dari satu tongkol itu dapat berapa? Seri 1. Untuk yang pertama itu Puntadewa ada 63 pieces. 63. Only 63. Only 63 karena nggak banyak jadinya. Why? Karena waktu itu serbuknya nggak terlalu banyak. Jadi jadinya di tongkol nggak terlalu banyak. Oh, oke. Jadi itu adalah salah satu yang membuat harganya juga tinggi. Ya. Tapi kegagalan ada? Kegagalan sih nggak ada kalau itu.
Alhamdulillah semuanya jadi tapi semua, sedikit. Karena serbuknya dikit ya. Serbuknya dikit. Nah, serbuknya berarti dari sini dong. Ya, iya. Nah, kenapa Mas dia serbuknya sedikit itu kenapa? Ada beberapa faktor sebenarnya. Dari media, terus kedewasaan, terus kelembapan, airflow. Sisanya wallahu alam, karena saya kehendak dari Allah ya. Dari Allah ya. Karena kadang ada juga di tempat saya yang sama sekali nggak berserbuk. Ada faktor-faktor X yang faktor X yang saya sendiri nggak tahu kenapa dia nggak mau, padahal di tempat lain serbuknya banyak. Nah itu adalah salah satu yang membuat harga tanaman-tanaman yang kita ngomong ID tinggi ya, ID bagus. Karena yang aku tahu juga kemarin aku dari Koedi EPP. Jadi memang secara penyilangan kata beliau kadang-kadang itu bukan kadang-kadang ya, sering kali kalau yang ID-nya cakep, ID cakep disilangkan dengan ID cakep itu agak susah. Kalaupun bisa, memang hasilnya sedikit. Betul. Nah, itulah yang membuat dia harganya semakin tinggi. Itu aja seri 1 berarti dirilis kapan? Dirilis udah beberapa bulan yang lalu sebenarnya, karena saya rilisnya via Instagram. Itu udah dirilis, udah terjual semua. Jadi ini yang saya berapa bulan kira-kira? 6 bulan ada? 6 bulan ada, kayaknya ada 6 bulan yang lalu ya. Mulai rilis. 6 bulan rilis seri 1 yang bernama Punta Dewa. Sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi kenapa aku selalu kalau aku live, aku jualan, aku bilang limited edition. Gitu kan. Dan itu berarti generasi 1. Dan biasanya tolong dikoreksi kalau aku salah. Biasanya generasi 1 itu lebih cakep. Biasanya. Tapi itu tidak ada kemungkinan di generasi selanjutnya untuk si Punta Dewanya maksud aku. Betul. Karena sebenarnya kalau yang dibilang generasi 1, 2, 3 itu gini. Jadi kayak King of Spades itu yang dimaksud generasi 2, 3, 4 berarti F1, F2, F3, F4. Nah, F2 itu berarti kan perkawinan antar anaknya, X anaknya. Nah, itu mungkin ada yang lebih bagus, ada yang lebih jelek. Betul. Nah, kalau misalkan di kasus itu nanti otomatis yang F2-nya lagi kemungkinan besar sih nggak bakal bisa sebagus dia. Memang. Itu. Soalnya beda kasus sama King of Spades ya. Iya. Karena King of Spades itu cultivar kalau saya bilang. Cultivar itu apa? Karena dia hasilnya sama. Karakternya sama semua kan. Ya King of Spades ya kayak gitu. Iya. Nah kalau itu kan enggak. Beda kan. Bisa dilihat. Saya ngumpulin 4 kan itu sana. Itu kamu kumpulin? Ya itu saya pisahin untuk bikin F2. Boleh kali buat aku. Ini udah nggak dilepas lagi. Astagfirullahaladzim, nggak dilepas loh. Nah, ini kan nanti tenang, abis ini gue rayu-rayu. Buat aku lah 1 biar gue pameran. Nah jadi ini ada 4. Tadi ada 5, udah saya jual 1. Tuh, itu aja masih dijual. Sama gue boleh kali. Karena gue lagi pengen jual yang nggak gede dikit. Nah ini beda semua kan karakternya. Bisa dilihat. Tapi karakter indinya keduanya masuk. Tujuan saya tadi ngilangin keduanya. Yang Fort Sherman jelas lah ya. Fort Sherman itu kayak gimana, orang-orang udah tahu. Gelap, terus panjang, bagus juga. Nah, terus saya ngambil di sini dia sinusnya lebar, terus uratnya yang finnya tegas. Ya. Nah, ini saya ngambil karakter dari dia ini. Nah, itu masuk di silangan saya, semuanya karakternya masuk lah kedua orang tuanya secara karakter semua. Masuk di 4 pot yang tersisa ini. Dan 4 pot yang tersisa ini katanya tidak dilepas lagi, tapi nanti kita akan lihat apakah 1 akan dilepas kepada saya gitu ya. Kali gue datang jauh-jauh dari Bogor kagak dikasih, kan keterlaluan ya. Nah oke. Jadi nanti kira-kira untuk series 2, 3, 4, 5 karena kalau aku lihat nih semuanya sama nih. Secara size ya mereka sama. Dirilisnya akan keluar berbarengan, 2 keluar, 3 keluar, 4 keluar, 5 keluar. Enggak, kalau ini rencana 4-5 dulu. Oh, malah yang belakang. Iya, karena yang 2-3 belum siap, masih di Semeyan. Oh, malah yang 4-5 dulu yang akan dirilis. Nah, kira-kira berapa lama lagi untuk penggemar pengagum Mas Raka menunggu si Nakula dan Salewa dirilis? Kemungkinan masih 4 bulan lagi, 3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan lagi. 3 bulan 4 bulan lagi siap rilis. Ya. Berarti ini bulan Juni. Juli, Agustus, September, Oktober. Kita anggaplah Oktober. Jangan lupa disimpan nomor WhatsApp-nya Mas Raka dan follow IG-nya apa?
sunny_spot.garden. Di Sunny Spot Garden. Di spell. SUNNY.spot.garden. Oke, itu adalah IG dari Mas Raka. Sunny_spot.garden. Nah, dia lupa. Nanti tulis di deskripsi. Oke, iya, nanti akan ada di deskripsi. Ya, tapi kalau mau beli dari keluarga LS juga boleh, tapi harganya pasti mahal. Kalau beli di saya, iya kan? Kalau di saya pasti mahal, harganya beda lah ya. Karena kalau udah sampai Bogor itu mereka sudah masuk ke rumah kawasan Sultan, ya kan? Ke wilayah-wilayah Sultan. Jadi beda lagi. Sudah kena air Bogor beda lagi. Nah, ini apa? Lagi kebiasaan di Bogor. Itu yang dibilang X1. Ini yang dibilang X1. Iya. Ini dia spesies atau bukan, ini hybrid? Papil hybrid sebenarnya. Papil X papil. Nggak tahu. Karena nggak ini barang mana sih? Barang Indo. Barang Indo. Tapi nggak ke-trace. Nggak ke-trace. Nah, cuman dikasih nama, itu yang ngasih nama kemarin teman yang ngasih nama Belgia. Yang ngasih nama orang Belgia. Orang Indo juga. Orang Indo yang tinggal di Belgia, dia kasih nama X1. Nah, jadi inilah yang banyak kita sayangkan ya. Banyak banget hybrid Indonesia yang tidak tidak apa sih namanya, dokumentasi. Bahasa Indonesia itu apa sih? Tercatat. Ya, tidak tercatat dan tidak ke detect. Iya kan? Benar. Nih, bisa dilihat di daun depannya ya, bisa dilihat. Cakep banget itu padahal. Banget. Ini daun belakangnya. Secara veinnya cakep loh. Ya, ini daun muda ya. Daun muda. Ada guratan-guratan merah, biasa lah ya, kalau daun muda lebih cantik pada daun tua. Lo kenapa ketawa? Kenapa kamu ketawa aku ngomong daun muda? Dia sudah kemana-mana. Pikirannya kemana-mana aku ngomongin daun muda. Nah, ini apa lagi yang hitam sama ya? Blue Puppy. Oh, ini Blue Puppy. Iya. Aku tadi kayaknya ngeliatin gede deh Blue Puppy. Ada di sana? Mana? Nih, jadi teman-teman biar tahu juga nih sama-sama. Aku kan juga masih lupa-lupa kalau ngelihat barang tuh, karena sama-sama hitam udah dia lupa. Karena karakternya juga kadang-kadang mirip kan? Mirip sih kalau yang biasanya belum sering lihat gitu. Iya. Kalau belum punya. Ya belum punya. Nah, itu maksudnya. Malu-malu lagi. Dihalusin. Nah, orang Jawa ya, harus halus ya. Ini adalah Blue Puppy. Nah, ini juga harganya, yang ini nggak dijual, tapi kalaupun ada di pasaran, ini ada yang jual, harganya juga fantastis. Nah, aku melihat ada sesuatu yang merah. Boleh aku angkat nggak? Boleh, silahkan. Boleh. Ini blok, dia bilangnya, ini blok dok bukan? Kenapa kamu ketawain aku? Bukan. Apa sih harusnya bilangnya blok atau apa ya? Dok blok. Oh, dok blok. Bilangnya dok blok. Dokter blok ya? Iya, dokter blok. Oh, dokter. Yang ngilang itu namanya dokter blok. Dari Florida ya? US ya? Jangan dok blok ya? Blok dok. Yang blok dok. Oh, kan gue juga jadi bodoh, ya Allah kan? Biasaan sih lo. Nah, ini tapi bukan dok blok. Bukan, ini NSC Red Crystal itu katanya, tapi saya nggak tahu juga sih. Line Edge-nya mungkin dari Tezula. Soalnya mirip sama yang dari Tezula. Oke, bisa dilihat. Emang agak-agak mirip dok blok ya? Iya nggak sih? Agak mirip kan antara si Red Crystallinum NSE. Ini dok blok juga. Kebetulan kamu pegang ini, Bib. Nah, ini adalah Red Crystallinum NSE ya? Iya. Jadi kalau orang bule bilangnya NSE. Kita orang Indonesia bilangnya NSE. Nah, yang ini adalah dok blok. F2. Oh, ini F2. Dok blok F2. Nah, dok blok ini juga harganya jutaan. Nggak ada yang namanya dok blok harganya ratusan ribu. Puluhan itu. Puluhan ya? Puluhan. Mohon maaf nih. Ya, aku juga lagi inden. Iya. Susah barangnya. Yes. Nggak susah barangnya. Duit aku yang susah. Lebih ke sana sih sebenarnya. Kalau ada duit semuanya gampang. Ya kan? Yang nggak gampang itu kalau nggak ada duit. Masyarakat. Inden duit ya? Kenapa? Inden duit. Iya, aku lagi inden duit maksudnya, bukan inden dok blok. Salah kamu. Nah, ini dok blok. Bisa dilihat karakternya, dipelajari ya. Tapi beda-beda ya dok blok. Iya, beda-beda emang. Dok blok itu beda-beda, tapi ini dok blok. Ada series yang beda. Iya, dia F2, F3, terus ada Michelle. F3 itu Zara X Michelle.
ada Michelle, ada Zara, terus Michelle X Zara gitu kan. Jadi gitu teman-teman. Michelle Zara itu juga produk dari hybrid dari Dr. Block. Iya. Gitu. Dan harganya puluhan juta, baby. Kalau udah sampai Indo. Kalau udah sampai Indo, kalau mungkin di Floridanya mungkin 500.000. Ngarang dikit, aja lah, ngarang. $500 maksud gua. Jutaan sih memang masih. Iya. Masih harganya masih tinggi untuk produk-produk si Dr. Block. Yeah. Gue nyebutnya si Dr. Block ya, teman gue ya. Teman main bundu dulu waktu kecil. Karena F2 ini udah nggak kuat lagi. Nah, itu makanya Mas, makanya aku bilang gini loh, kalau misalnya kita sudah udah kenal ya, udah tahu nih kayak teman-teman kan setelah ini tayang kan jadi tahu nih sosok Mas Raka itu seperti ini. Terus beliau udah rilis dan sudah habis untuk si Punta Dewanya sudah habis. Nah, makanya itu benar-benar limited edition. Jadi sayang, nanti pun kalau ada disilangin lagi atau nanti nunggu besar, silangin lagi, paling bikin lagi. Dari sini lagi. Bikin lagi. Iya. Pasti karakternya akan beda. Beda lagi. Betul pasti. kan? Nah, karena ini bisa kita bilang semain pertama kan? Makanya itu dibilang generasi 1. Nanti pas disilangin lagi karakternya bisa beda, bisa lebih cakep, bisa kurang. Iya, bisa cakep. Di bawahnya. Iya. Gitu. Nah, ini juga cakep. Iya, itu Blue Puppy juga. Sebelahnya juga Blue Puppy juga. Kok kamu banyak banget Blue Puppy-nya? Iya, tanian saya dari kamu kan jauh di Jakarta Barat ya. Ini sayang loh. Gak pengen taruh di Bogor. Ntar aku lelang deh. Teman-teman pasti senang banget nih kalau aku lelang. Wah, pasti. OB 0. Oh, 0 lah. OB 5 juta lah. OB 5 juta, NB 1 juta. Cakep kan? Enggak lo OB 0. Nantangin dong kalau Blue Puppy di OB 0. Orang kaya biasanya gitu tuh. Iya. Ini apa? Force Sherman. Ini Force Sherman ori ya? Iya, ini. Sama. Ini Force Sherman ini orang nyari ori ini harganya masih gila. Iya. Banget kan? Ini kamu split atau apa? Split dari sini? Enggak, bukan dari sini. Saya punya beberapa waktu itu. Oh, sombong ya. Sombong. Force Sherman beberapa loh. Luar biasa loh dia. Sombong dikit. Enggak apa-apa emang kalau dikit. Ya, ini 3 Force Sherman. Ini Force Sherman, karakternya berbeda-beda ya teman ya. Kalau aku sih lebih suka yang ini. Sebenarnya sama aja nanti besarnya. Cuman waktu kecil memang Force Sherman karakternya suka beda-beda. Yes. Tapi aku kalau ininya ini. Tentu. Karena dia secara bilangnya apa? Lob. Kalau saya. Nope. Lob. LOBE. LOBE. Lob. Ya. Nah, si lobnya ini lebih butterfly. Ini lob, ini sinus. Lob itu yang mana? Lob ini kupingnya ini. Lob itu ini. Lob ini. Nah, ini sinus. Ini sinus. Iya. Sinus ini kalau aku bilangnya kangkangan. Iya. Kan ngangkang. Iya, ngangkang sih. Iya kan? Agak sedikit. Ngangkang banget ya dia. Iya, ini ngangkang banget. Ini cakep. Ada lagi yang kangkangannya ketutup. Polavinya ini kan polavi kan. Kalau begini kan polavi nih. Polavinya ketutup. Atau apa sih, kerah. Macam-macam lah suka-suka kita nyebutnya apa. Yang penting itulah. Gitu. Nah, ini lihat dong. Ini yang bikin kita jatuh cinta tuh yang begini-beginian nih. Ini kalau wah Allah ya Tuhanku, lihat dong daun belakangnya cuy. Itu oh my god. Nah. Ini apa? Itu kalau saya bilang sekarang Anthurium papillaminum aja. Papillaminum aja. Kalau sekarang Mas Raka bilangnya papillaminum aja. Kalau saya pribadi ya. Cuman kalau trade name-nya, nama dagang itu sekarang Anthurium papillaminum darkes panama. Cuman kalau saya pribadi karena saya nggak setuju dengan penamaan itu, makanya saya bilangnya Anthurium papillaminum aja. Kenapa Mas Raka tidak setuju dengan penamaan darkes panama? Karena itu disamakan dengan yang ada di darkes panama, itu udah ada di namanya. Jadi dia hybrid. Bukan, itu ditemukan di alam. Berarti spesies? Nggak tahu. Kan mungkin ada hybridan alam juga. Alami ya. Nah, itu ada di satu website, kalau nggak salah websitenya JV apa ya? JVan ini. Nah, itu dia nunjukin foto gitu di lereng, ada itu dia. Karakternya beda sama dia. Yang di sana yang di website itu adalah darkes panama. Beneran. Nah, yang ini nggak beneran. Disama-samain gitu. Oh, jadi ini sebenarnya adalah lokal. Ini dari lokal saya belinya.
Oh, jadi apa ya? Aku kadang-kadang mohon maaf ya kalau ngomongnya agak sedikit pedes ya. Suka bingung ya. Kenapa sih apa ya? Ini sebenarnya walaupun tidak terdetek juga. Tidak terdetek. Walaupun tidak terdetek, tapi ini produk lokal. Kita bukan bilang spesies Indonesia ya, tapi artinya kalau produk lokal itu ini sudah pasti sudah tersilang di Indonesia. Antara tersilang dan belum tersilang kita nggak tahu ya. Ya, tapi dia sudah lokal. Tapi dia udah lama. Enggak, sorry kalau misalnya dibilang dia tersilang atau sudah disilangkan, nggak tahu itu maksudnya gimana? Ya karena kita kan nggak tahu. Ini kalau mau tahu sejarahnya, saya dapat dia itu dari Riau, Sumatera. Dari Riau ya. Dia ditemuinnya di depan rumah orang, warga. Jadi kayak kristalinum aja gitu di depan. Waduh, itu orang siapa namanya? Alamat pastinya. Nah, itu katanya udah di situ udah lama banget. Sejak neneknya. Wow. Nah, kan memang sejarah kita sama Anthurium itu mundur ke belakang sampai ke zaman penjajahan. Yes. Sampai ratusan tahun yang lalu berarti ya? Ratusan tahun yang lalu. Karena kan yang bawa ini kan dari Belanda ya. Belanda bisa, Portugis bisa. Belanda, Portugis, Spanyol mungkin yang bawa. Nah, masukin Anthurium ke Indo. Kita nggak tahu ini yang dia bawa dulu wild collected, diambil dari alam atau sudah silangan orang. Nah, sampai umurnya udah ratusan tahun otomatis kan di Indonesia. Dan kalau yang di depan rumah gitu biasanya kan nggak mungkin dia nyilang. Betul. Nah, jadi kita belum bisa pastikan. Oke. Saya nggak berani nih, saya nggak berani bilang. Ini adalah silangan orang Indonesia. Silangan. Jadi kalau kita tidak berani bilang spesies itu artinya spesies dari, kalau spesies dari luar udah pasti. Pasti. Ya cuman memang mungkin seperti Minahasa, Cristalinum Minahasa. Jadi teman-teman pasti udah tahu lah ya cerita Cristalinum minahasa itu sampai berbusa saya ngomong. Jadi Cristalinum itu sebenarnya ini sudah ada penelitian dari dokter botanis, ya dari aku taunya dari orang Sulawesinya. Jadi kenapa namanya Cristalinum minahasa? Karena memang penyebarannya banyak di Minahasa dan dia mungkin secara iklim yang membentuk dia seperti itu. Daunnya gelap, si vein-veinnya itu seperti itu. Mungkin iklimnya di sana, karena aku dapat dari Tondano. Biasanya aku di stok barang aku dari Tondano. Dia tempat yang terdingin untuk di Sulawesi. Mempengaruhi kan? Kalau untuk si kuping gajah atau Anthurium itu mempengaruhi iklim. Nah, jadi sudah ada dari si dokter botanis itu bahwa Minahasa itu sudah punah 1873. Dan dia aslinya dari Kolombia. Dia dari Kolombia, sudah punah. Tapi yang diherankan kenapa dia malah banyaknya di Sulawesi. Ya kesimpulan kita yang orang awam ini adalah mungkin ya itu dibawa oleh Belanda, Portugis, Spanyol untuk masuk ke Indonesia. Ya hiasan-hiasan lah ya. Dulu kan pasti kan sultan-sultan tuh kalau mereka ya kan untuk pajangan-pajangan rumahnya. Nah ini pun mungkin terjadi di Riau itu. Betul. Jadi mari sama-sama kita hunting ke Riau. Kayaknya udah habis di sana. Udah habis, tapi ini belum sekuat perbincangan mengenai kalau Cristalinum minahasa itu kan kayaknya udah yang nenek-nenek memang yang punya. Jadi yang di Minahasa itu juga ya si Cristalinum minahasa itu banyaknya nenek-nenek loh, dari rumah nenek-nenek dapatnya. Jadi emang udah rawatan lama, udah tua banget gitu. Nah ternyata ini yang tadi orang-orang bilang adalah Darkes Panama. Tapi masyarakat tidak mau menyebutkan bahwa dia adalah Darkes Panama karena ditemukannya di Riau. Bukan spesies Riau ya, bukan spesies Riau, cuman ini ditemukannya di rumah orang di depan, ditanam seperti Cristalinum. Iya, kayak Cristalinum biasa aja. Ditanam di tanah. Nah, masyarakat mengenali si apa ini tadi namanya si masyarakat bilang kan ini papi. Ya, papi. Aku tanya, tahu dari papi ini kok aku ngeliatnya bukan papi gitu ya, karena lebih kayak Dressleri bentuknya. Sebenarnya Dressleri yang beneran Dressleri. Nggak kayak gini juga. Nah, mengenali dia papi apa? Mengenali papi dari bunganya kalau paling enak ya sebenarnya. Kalau dari yang saya baca dari jurnalnya, itu yang tadi kayak saya bilang di spadixnya, spadixnya kan ini ya, ininya, ya, hijau, hijau atau kekuningan. Terus spatenya, spate itu ininya. Apanya ini ya, itunya lah ya. Nah, cover lah, penutupnya inilah. Covernya. Spatenya itu ada warna violetnya, violet gelap tuh. Agak kemerah-merahan gimana gitu. Itu salah satu ciri papi.
gitu. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, kalau dress Larry, kan aku ngeliat ini, aku bilang dress Larry. Nah, dress Larry itu yang mana sih? Bentuknya kayak gini kan sih? Mirip, tapi sinusnya hampir nggak ada. Hampir gini, overlap dia. Oh, itu tapi dress Larry. Dress Larry yang ori di sini yang gede nggak ada di Indo. Di Indo dress Larry yang asli dress Larry spesies nggak. Sama kayak Aos ya? Iya, Aos tapi sekarang udah mulai ada. Masa? Tahu nggak Aos hitamnya amit-amit? Tahu. Hitam banget loh, emang ada? Ada. Di mana? Di teman-teman ada, udah pada punya. Coba aku mau tahu. Ada di Niko, Tujuan Bumi punya, Kartel Daun punya. Siapa lagi banyak. Oke. Sekarang mah udah sebar. Sudah tersebar. Alhamdulillah ya, udah masuk barang bagus ke Indonesia, jadi udah bisa buat bahan ya. Betul. Buat bahan bagus. Biasanya dress Larry itu susah. Nih, cakep banget. Jadi ini ya, tangan jadi kelihatan cantik ya. Iya nggak sih, karena kontras gitu. Nah, itu. Oke, kita ke aku kepo sama yang ini. Kamu dari sana. Ini kan adalah hasil semayan. Ya. Ini yang 45 itu, seri-seri itu. Sama 5. Jadi kalau 23 mana? 23-nya. Oh, 23 masih terlalu muda. Justru 345. Ini 45. Ini 45. Ini ya. 23. 23. Satunya kan udah ada tadi ya. Mas Raka, ini ada lampu maksudnya buat apa ya? Ini lampu grow light kan. Jadi yang grow light khusus untuk tanaman. Ya. Jadi saya tujuannya pakai begini, ini untuk memacu pertumbuhan dari seedlingnya saya. Memacu pertumbuhan. Ya, jadi biar dia secara seoptimal mungkin dia dapat sinar matahari. Tapi kan nggak dapat. Tapi ini adalah penggantinya. Ya, kayak yang di rak bawah ini kan dia nggak kena sinar ya. Kalau misalkan saya tumpukin kan atasnya, otomatis saya harus pakai lampu. Oke, lampunya ini bikinan sendiri atau gimana ya? Beli juga saya kok. Beli. Belinya di mana? Kalau yang ini dari Tujuan Bumi nih. Oke. Yang ini saya beli di Tokopedia aja, grow light. Bedanya Tujuan Bumi punya sama Tokopedia apa? Ya, kalau ini kalau punya Tujuan Bumi kan itu dia bilangnya ya bagus lah, dia promosiannya ini tuh buat anjurnya bagus, ubah warna, terus kayak jadi pertumbuhan cepat gitu-gitu. Oh, selain untuk pertumbuhan cepat juga bisa membantu merubah warna. Jadi yang misalkan angus makin angus emang makin hitam. Oh, gitu. Makin gosong ya. Tapi gosongnya bukan gosong karena kenapa mau ngeliat muka saya? Kita lagi jadi ngintip gini ya, kayak lagi main petak umpet ya. Jadi lebih gelap jadi warnanya. Lebih gelap kalau yang dasarnya gelap ya. Kayak paving gitu nanti jadi makin gelap. Kalau variegata? Variegata jadi makin cerah lagi warnanya. Oh gitu. Nah untuk pengaturan cahayanya gimana? Sudah langsung di situ ya? Kita tinggal ceklek doang? Tinggal ceklek aja, tinggal kita ngatur jamnya aja. Kalau ini saya hidupin dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. 6 pagi sampai jam 12 malam. Apa yang terjadi jika kita keluar kota terus kita lupa mematikannya? Bisa pakai timer. Langsung sananya. Berarti kamu anak zaman now ya? Ya, kalau saya kan bingung tadi. Otomasi semua. Otomatis semua pokoknya. Oke. Gitu. Nah, ini silangannya Mas Raka yang baru-baru ini cocok loh. Aku lihat ada tulisan Luxnya, berarti luxurian. Ini baru saya refill di sini doang padahal. Oh, alhamdulillah. Siap-siap ya, 4 bulan lagi ya rilis ya. Iya. Ini baru tadi doang saya umumin. Jadi di Instagram pun belum saya umumin ya. Ini masuk ke series Pandawa tadi. Jadi seri yang urutan keempat sama Nakula Sadewa. Iya, Nakula. Jadi kalau Nakula itu adalah hybrid dari Magnificum X Luxurian. Magnificum X Luxurian. Ya kita sana capek juga ya suruh nunggu-nunggu. Jadi kalau untuk si Nakulanya adalah Magnificum X Luxurian. Sadewanya Magnificum X Crystallinum X Luxurian. Ini. Pertanyaan aku yang pertama, yang Sakulanya. Nakulanya. Nakulanya adalah Magnificum X Luxurian. Ini Magnificumnya. Ini Magnificumnya, Luxuriannya tahu sendiri lah ya. Ini Magnificum yang ini bisa lihat ya. Magnificum bukan Magnificum yang biasa juga, yang kebanyakan gitu. Bisa dilihat ini geniculumnya jagged. Jadi bergerigi. Oke.
Nah, ini yang ciri-ciri Kenapa kalau emang dia bergerigi kenapa? Masih SP. Oh, jadi magnificum ini batangnya kotak banget loh. Nah, ada wingsnya kan di sini. Yes. Ada sayap, kayak ada sayap di sini. Nah, terus di sini bergerigi. Oh, ini masih bisa dibilang spesies. Ya. Kalau kemarin-kemarin sih teman-teman banyak yang bilang ini disamain kayak yang Magnificum AFF Norte. Magnificum AFF Norte. Tapi kalau saya bilang sih kayaknya bukan AFF Norte sih ya, lebih ke yang spesies. Oke. Nah, ini disilangkan dengan luxurian. Artinya tongkolnya ada di sini. Tongkol di sini. Serbuknya luxurian. Serbuknya luxurian. Dengan harapan kenapa sih dikawininnya si Luxus sama Magnificum? Karena biar dia dapat velvetnya. Ngejar ke velvetnya. Velvetnya Magnificum. Karena saya lihat saya tuh sebenarnya terinspirasi dari hybridizer luar. Namanya Bani. Akun Instagramnya Bani Kelinci. Nah, itu dia bikin Magnificum luxurian, hasilnya bagus-bagus semua. Bagus. Si Luxunya dapat kira-kira ininya. Kalau Luxu itu walaupun dia cuma dipakai serbuk, dia dominan karakternya. Gennya kuat ya? Kuat sekali. Jadi mulai dari bentuk daun, terus nanti dia tekstur sama petiol juga masuk Luxunya. Oh, oke. Warna pun juga. Kayak jadi Luxu ini dia gennya itu kayak sekuat Papi ya. Papi kan kalau disilangin kuat kan? Luxu kuat banget apa? Luxu lebih kuat. Lebih kuat lagi. Dia akan dominasi. Oke. Kalau misalnya kayak produk Indonesia tuh yang Haji Uli ya, yang King Ospit itu. Aku ngeliat kalau dia disilangin sama apa aja, karakter haunya kuat. Iya. Dia kuat banget. Semacam itu. Jadi kalau Luxu mau disilang apa aja, pasti dia dominasi. Iya. Kayak aku ngeliat di salah satu yang kemarin aku datangin, kan sama bukan apa Papi ya. Sama Radikana itu cakep banget. Iya, gagah, gila, keren banget dan black. Iya. Perkasa banget ya, gagah gitu loh. Kenapa nggak dikasih nama Gatot Kaca sih? Karena dia Pandawa series kan. Pandawa series sih. Udara kan itu juga yang paling kuat dari Pandawa 5. Apa Nakula? Nah, yang terkuat nanti yang kedua. Yang kedua itu berupa Pit Exception. Itu nanti rencananya mau dikasih nama apa? Perkudoro. Hah? Perkudoro itu yang kedua. Perkudoro. Werkudara. 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 Artinya apa tuh? Itu nama. Nama tokoh. Nama tokoh. Itu sosok dia itu apa? Kuat. Ya, dia yang terkenal yang paling kuat di antara Pandawa 5. Di antara Pandawa 5 si Werkudara ini yang paling kuat. Kalau Gatot Kaca? Gatot Kaca kan bukan dari Pandawa 5. Iya, tapi secara tokoh-tokoh wayang itu dia kan kuat, terkenal kan. Iya kan terkenal kan. Jadi orang Sumatera juga kayak aku kan kurang paham ya. Gitu kan, kalau Gatot Kaca pasti siapa sih kenal? Siapa yang nggak tahu Gatot Kaca? Nanti mungkin saya bikin lagi yang lain. Yes, Gatot Kaca ya. Pastinya nanti melambangkan kegagahan dari Indonesia sama Gajah Mada. Beres. Nanti saya bikin. Keren nggak gue? Request. Daripada saya minta nama, daripada nanti saya minta nama yang Ina. Apanya mau dilihat? Iya kan? Nah, terus yang kedua tadi si Sadewanya. Ini Magnificum Ex Crystallinum. Saya silang sama. Ini udah Magnificum Ex Crystallinum. Iya. Ini berarti sudah hybrid ya, Magnificum Ex Crystallinum. Ex Luxurian. Baru disilangkan lagi dengan Luxurian. Kira-kira menurut breedernya nih, penyilangnya. Secara ini indukan ini si Nakula. Ini Nakula. Maaf ya. Ini Nakula, ini Sadewa. Adalah orang tuanya. Iya. Menurut penyilangnya. Kan ini kan belum kita bisa lihat dong karakternya kan. Dari si Nakula dan Sadewa. Bakal lebih yang mana? Lebih yang ini. Secara karakternya lebih bagus kan? Kenapa dibilang lebih bagus ini? Ya karena saya lihat dari sisinya aja udah kelihatan karakternya. Kalau saya silangin yang ini hasilnya aja lebih hijau. Hijau. Ya. Tapi dia nanti punya uratan tengah yang khas biasanya di hasil silangannya. Mid tripnya nanti kelihatan. Terus ini bakal nanti biasanya ada yang lanjut kancingnya ini. Si ininya. Si kancing biasanya ada yang lanjut ke anakannya.
Oke. Uniknya ini cakep loh sih kalau ada kayak gini-gini kancing-kancingan ini. Nah, ini nanti bisa lanjut ya. Kalau yang ini nanti dia lebih hitam, terus lebih berotot lagi biasanya. Mas Raka meyakini bahwa dia nanti bakal lebih hitam itu karena apa ya? Dari sekarang udah kelihatan, mulai dari bakat-bakat dari sindingan yang bisa kita lihat nggak sih? Aku nggak tahu tapi ya di kamera itu dia dapat atau enggak? Ya, karena nggak dapat. Nggak dapat ya? Nggak dapat. Kalau saya selalu bilang nih kalau misalnya di live ya di Instagram, kalau mau lihat langsung, ini pasti orang langsung heal gitu. Karena udah kelihatan dari umur sini. Ini agak silver kan? Ini Anakula atau Sadewa? Ini Anakula ya, Magneticum luxurian. Agak silver. Masih kecil ya, ini masih kecil ya teman-teman ya. Luxuriannya udah keluar. Keluar banget. Saling kan kuatnya dia ya. Saking kuatnya dia. Dan ini silver, benar. Nah, silver kan? Tapi berarti black dong, black silver. Enggak sih, nanti semakin dewasa dia semakin gelap, bukan silvernya nanti hilang. Silver banget loh, ini kayak apa ya? Apa sih? Kayak pearl-pearl gitu ya? Mutiara-mutiara gitu loh. Metalik kan? Metalik, norak dia ngomongnya. Gitu, kayak ada dicat metalik gitu ya. Ya, keren kelihatan ya. Apalagi yang di daun baru nanti kelihatan batangnya juga merah. Batangnya juga merah. Si Sadewanya mana? Sadewanya di batasnya sebelah sini. Bisa dilihat bedanya ya. Yang Sadewa lebih kelihatan lebih hijau. Memang di saat usia sekarang. Tapi nanti karakternya pasti beda yang sama ini. Nah, nanti kalau kita lihat dulu bedanya kayak gimana. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Jadi saya sudah alhamdulillah ya bertemu langsung dengan Mas Raka, dikasih kesempatan untuk bertemu dan pas banget memang momennya. Mas Rakanya lagi ada di Magelang, karena beliau kan di Jakarta kerja. Dan aku juga bisa memenuhi request dari bunda-bunda yang sayang sama Mas Raka. Minta ditanyain lampu, minta diliput mengenai karya-karya dari Mas Raka. Aku mau ucapkan banyak terima kasih loh sama Mas Raka. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak, udah jauh-jauh ke Magelang juga. Iya, sambil hunting, tenang aja. Iya. Jangan takut. Nah, teman-teman, aku ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa terus dukung keluarga Elas-Elas dengan cara like, subscribe, dinyalakan loncengnya agar tidak tertinggal video-video terbaru yang kami upload. Dan kalau nonton jangan di skip-skip supaya ini apa yang kita informasikan nggak tinggal gitu loh. Kadang-kadang suka udah diobrolin di dalam konten masih ditanya lagi gitu kan. Aku berbusa loh kalau ngomong, kasihan loh. Jadi jangan di skip-skip ya teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.